kuat dan diberkati seperti saya hari ini. Senang sekali hari ini saya bisa bikin video lagi setelah seminggu absen dari dunia perhitungan karena banyak urusan minggu kemarin yang harus saya selesaikan, kami selesaikan di sini. So, video kali ini 100% menggunakan bahasa dari mana kota saya berasal, dari kota Manado. Sesuai request dari teman-teman semua, sekali-sekali pakai bahasa Manado. Bukan sekali-sekali, tapi saya pikir sesering mungkin akan menggunakan bahasa saya ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru lihat video ini, perkenalkan saya Wawu Ebi. Sebelum lebih lanjut tonton video saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tentunya share biar saya lebih semangat bikin video dan juga video ini terus berkembang. So, teman-teman, jadi video kali ini kita mau bakar lota tentang kita pengalaman melahirkan di Jerman ya. Jadi tidak usah panjang-panjang, terlalu banyak embel-embel. Kita mau baca cerita jo tentang pengalaman di sini, pengalaman kita melahirkan anak pertama, kita anak Kiano di Jerman. So, teman-teman, jadi di Jerman ini melahirkan itu tidak seperti torang nih di Manado, sakipuru sudah langsung pergi ke rumah sakit dengan selama bulan pertama sampai bulan ke-9 ya kita rutin ke dokter ya, minum vitamin, cek kehamilan. Tapi kalau di sini bukan hanya seperti itu. Dorang di sini maksudnya dorang di sini sama juga dengan orang di sana di Manado. Tiap bulan itu ada cek kehamilan ya, dan sebelum melahirkan orang itu harus cari hebam ya. Itu bahasa Jerman hebam, kalau di bahasa Indonesia atau bahasa Manado orang tahu itu bidan. Jadi bidan ini nanti dorang yang mau atur, dorang mau melahirkan, dorang yang mau bantu dorang melahirkan. Hebam ini dorang kerjanya di rumah sakit ya. Jadi di saat dorang seumpamanya sudah harus melahirkan, orang harus ke rumah sakit di mana ini bidan ini bekerja. Jadi sebelum orang ke rumah sakit, orang boleh telepon itu bidan itu. Jadi walaupun itu waktu itu dia nyandak bekerja atau dia libur atau ya off ya libur 1 hari begitu no, pokoknya orang boleh telepon Pak ini bidan ini. Jadi dia yang datang ke rumah sakit, dia yang kontrol seperti itu. Jadi dia kerja sama-sama dengan dokter. Jadi walaupun waktu itu walaupun dokter di sini sibuk atau ada urus pasien lain, orang nggak perlu takut karena ada ini bidan ini yang nanti mau urus orang melahirkan, cek orang mau melahirkan. Oh, kita mau cerita itu pengalaman kita melahirkan Pak Kiano. Oh mama yo, itu memang langsung dapat ingat Pak, tapi mama di Manado. DP sakit sekali itu, nggak ada tandingan nih rasa sakit itu. Aduh, masih terbayang, kita masih dapat rasa DP sakit sampai sekarang. Walaupun Kiano 1 tahun 1 bulan, maar tetap kita masih ingat jelas itu sakit itu. Rupanya ndak mau hilang dari kita pikiran ini. Sakit seperti apa yang kita rasa waktu kita melahirkan. DP sakit itu mau tunggu pembukaan. Aduh, pembukaan 1 itu muka masih pembukaan 2 masih ya, mungkin sampai pembukaan 5 masih masih bisa senyum toh.
Mar kalau di atas pembukaan 5, oh itu so kita sunin tahu mau bagaimana kita pe perasaan, kita pe feeling. Mar baru untuk waktu kita mau melahirkan itu masih tunggu-tunggu pembukaan itu. Yanek so ambil libur, Yanek so nyandak kerja 2 minggu atau 3 minggu itu. Waktu itu Yanek dia so nyandak kerja, dia so libur, jadi dia memang so siaga for kita mau melahirkan. Dan tuh hampir ciri le dari kursi terlalu cokodidi. Nah, dan beruntung waktu Yanek waktu dia masih umur sekitar 20-an itu dia pernah kerja di rumah sakit, pernah training di rumah sakit. Jadi dia nyandak takut lihat darah. Dia so biasa lihat orang sakit. Jadi dia nyandak gugup. Nah, waktu itu kita ke rumah sakit. Waktu itu tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari jam setengah tiga subuh kita tak bangun rasa kincing. Dan ternyata pas kita belum sampai di WC itu so ada darah sedikit keluar, so jatuh di lantai. Nah itu kita langsung kasih bangun Pak Yanek. Kita yang gugup, Marianek itu santai, dia tenang, dia bilang ndak apa-apa, tenang. Tapi langsung telepon tapi mama mantu, aduh dia so langsung terus langsung gugup sendiri. Oh Feby cepat jom pergi rumah sakit, aduh cepat jo. Tapi beruntung walaupun tapi mama Manado jauh, nomor ini tapi mama mantu di sini dia baya-baya sekali teman-teman. Jadi walaupun itu darah banyak sekali, bukan banyak sih, nggak terlalu banyak, cuma so ada darah di lantai. Kita mau kasih bersih tapi mama mantu jangan Feby nanti dia bersih. Oh beruntung. Nah langsung ke rumah sakit. Yanek langsung telepon kita pe bidan yang mau handle kita melahirkan. Dia langsung dia langsung bilang baku dapat di rumah sakit. Sampai di sana langsung ke administrasi mendaftar sih, mendaftar dari sebelumnya, karena ini kita pe bidan ini dia yang handle semua tentang administrasi kita pe kamar seperti itu. Jadi kita datang tinggal beres, hanya kasih kita pe waktu itu kartu kesehatan ya, asuransi. Terima kasih tapi kartu itu ya langsung masuk di kamar. Jadi selama tanggal 14 Februari itu mulai itu pagi mulai sakit tapi nyendak belum terlalu sakit karena masih pembukaan 1, pembukaan 2, jadi belum terlalu sakit. Nah nanti pembukaan 5 itu mulai sakit sekali. Oh mama yo. sakit kon tambah lagi sesadiki dokter cek nih, dia punya semua itu cek, sesadiki cek darah, cek pembukaan berapa. Mar walaupun itu sementara sakit, mama bilang banyak bajalang, jangan cuma tidur. Kalau banyak bajalang lebih baik yang cepat itu pembukaan, jadi ndak terlalu sakit. Dan kita beruntung karena Kiano nyandak bikin sakit terlalu lama, Kiano cepat nih. Jadi kita batunggu waktu itu. Yang lama itu dari pembukaan 1 sampai pembukaan 7 itu lama. Nanti pembukaan 8 sama ke atas itu mulai sakit sekali. Jadi bidan bilang babaring jo kong dorang langsung kasih alat itu cek taruh di puru, entah oleh apa DP nama, pokoknya sama dengan Mbak USG. Jadi di monitor, ada dorang mulia dengan ada yang kita mulia.
begitu. Jadi itu monitor kita dapat lihat no, detak kita pe jantung puk puk baru itu kekuatan kiano mau baskop mau bagara itu dapat lihat no di monitor. Dia tak garis-garis, kalau kiano bagaranya tidak terlalu kuat dia rendah, kalau kiano bagara kuat sekali itu jadi tinggi itu garis-garis itu. Dan makin dekat kiano melahirkan itu garis-garis itu makin tinggi teman-teman. Dan itu so mulai rasa itu so memang DP sakit so luar biasa, so tidak so nyandak mau dapat jelaskan. Kong di saat itu Janek dia duduk di sei toh dia tinggal sapu-sapu di kepala yang DP lucu. Dia bilang begini, sayang sakit, aduh pukul Janek kita pegang mau pukul bagaimana, kasihan, aduh kita pun sesakit sih tidak ada kekuatan mau bapukul. Cuma itu rasa lucu karena di saat kita sakit dia bilang pukul jadi kepala. Nah teman-teman, itu di sana waktu kita melahirkan, setelah kita melahirkan itu melahirkan Kiano itu jam tanggal 15 jam 4:06, jam 4 subuh lewat 6 menit. Nah itu Kiano lahir dan bersyukur karena Kiano lahir dengan sangat cepat, nyendak bikin kita terlalu sakit mau melahirkan. Nyandak Kiano lahir dengan cepat dan dalam keadaan sehat dan kuat. Cuma satu kali boom keluar. Nah selanjutnya kita mau cerita kita di rumah sakit ya. DP perawatan di sini, DP perawat di sini, DP dokter di sini. Nah teman-teman, ini bagus juga kita mau share, mau cerita. Perawat sini kalau memang kerja itu benar-benar kerja, dan beruntung di rumah sakit itu, di rumah sakit DP perawat dorang semua baik-baik. Walaupun kita pe bahasa Jerman masih maraya malintuan tagulung, tapi kita masih bisa mengerti, kita masih bisa balas dorang pe pertanyaan 1-2 kalimat. Dorang kerja dan ya nyanda ada tuh bermain HP nih, nyanda ada itu mau kasih biar perawat, nyanda ada. Dan kalau orang perlu pada orang ada tuh rupa telepon itu ada tuh tombol, orang cuma mau tekan itu langsung pergi pada orang pe kantor itu alarm itu. Jadi pas orang tekan tombol itu, orang mau jawab no, tunggu 2 menit, tunggu 3 menit. Nah itu nanti orang datang, tapi orang nyanda harus menunggu sampai 10 menit. Nyanda, pokoknya orang telepon orang datang, orang telepon orang datang. Nyanda ada tunggu terlalu lama. Dan perawat sini, orang dua Yanek ini tinggal di kampung ya, bukan di kota, di kampung. Itu rumah sakit di sini cuma 5 menit dari orang pe tempat tinggal ini sampai di rumah sakit itu cuma 5 menit, nyanda jauh. Orang di kampung tapi itu rumah sakit bersih, nyanda ada tuh mau dapat cium bau aneh nih. Terus itu DP kamar bersih, nyanda ada abu-abu seperti itu. Baru itu perawat di sini memang dorang kalau mau jaga itu pasien memang luar biasa. Dorang pe pelayanan pada orang memang dorang kerja sangat bagus. Nyanda ada itu jaga, cuma janda ada tuh jaga baba carita dorang, kita perhatikan begitu. Nyanda ada jaga baba carita, baba kumpul nih, DP bagus begitu. Di saat orang perlu pada orang, di saat itu pun dorang langsung ada.
Nah, cuma karena di sini DP dokternya tidak terlalu banyak di rumah sakit yang kita udah melahirkan itu DP dokternya tidak terlalu banyak. Jadi dokter itu mau datang berkunjung pak torang pe kamar mau bertanya torang pe keluhan ada sakit atau nyanda. Dokter itu mau datang 1 hari 1 kali di saat pagi. Dokter pe jam berkunjung itu jam 10 sampai jam 12 siang. Nanti ulang dia mau datang berkunjung jam 3 sampai jam 5 sore. Seperti itu dokter pe jam-jam mau berkunjung, dia mau datang lihat pasien, mau tanya-tanya seperti itu. DP jam-jam begitu. Dan bersyukur itu perawat-perawat sini nyanda ada perawat-perawat rasis atau ngana Asia kita nih mau rawat pangana. Dorang nyanda teman-teman, walaupun kita ini orang Asia, tapi dorang rawat dengan sangat-sangat profesional, sangat-sangat bagus. Nyanda ada dorang kasih biar pak kita lama-lama dengan sekalipun kita pe bahasa Jerman masih maraya malintuang tagulung taling malintuang bagaimana pokoknya dorang berusaha mengerti biar kita pe torang pe komunikasi tetap jadi ya, karena dorang takut dorang tanya lain kita ndak bisa jawab. Karena ada saat itu Yanek dia mesti balik ke rumah ambe kita ini perlu ini seperti itu. Nah, dan melahirkan di sini torang mau datang ke rumah sakit ndak perlu bawa baju ade atau bawa pampers segala macam, ya perlu. Torang hanya ke rumah sakit bawa diri, dan itu semua tuh baju-baju bayi, baju-baju adik, pampers, DP krim, DP bedak, semua itu di rumah sakit dorang so sadia. Jadi torang ada torang pe lemari yang kalau torang pasien boleh mau bawa torang pe baju taruh di lemari itu. Dan ada satu lemari itu spesial, di dalam itu so ada baju-baju bayi, loyor-loyor, celana-celana, begitu no. Di dalam selengkap. Baru itu kalau orang pasien pas masuk di kamar, DP menit berikut itu perawat-perawat semua bawa pampers, krim, semua dorang semua bawa. Karena orang kan habis melahirkan, dorang berpikir mungkin masih lemah, masih lome-lome. Jadi itu bayi habis orang kasih toto, dorang mau jaga torang pe anak. Kalau malam kalau torang rupa kita ini masih pertama itu masih bodok-bodok, bogo-bogo mau jaga anak. Jadi itu perawat yang jaga datang pak kita pe kamar, dia mau bilang mari itu bayi orang jaga supaya kita boleh tidur enak begitu. Nah, apa ini? Bata baru lihat ada putih-putih ya. Aduh, ini harap maklum mama ini lagi. So, jadi sama ini Kiano. Itu baju sebab putih-putih. Jadi di sini DP perawat seperti itu, dorang mau bantu tok jaga torang pe anak, mau ganti pampers, ganti baju. Waktu kita datang ke rumah sakit, kita bawa semua Kiano pe baju-baju, tapi mama mertua bilang sudah jauh mau bawa karena di rumah sakit so ada. Kita berpikir ya lebih baik bawa tuh. Ternyata itu baju yang kita bawa ndak tak pakai, semua itu pakai baju dari rumah sakit yang susah dia itu baju ndak ada orang pakai orang baju. Nanti kalau itu semua pulang baru kasih pakai tuh baju orang yang ndak bawa. Kalau di rumah sakit pakai baju rumah sakit, dan itu baju rumah sakit itu bagus semuanya, ndak ada tuh yang rusak-rusak, kotor-kotor, dapat lihat kotor-kotor tuh tarabe, semua masih bagus di situ tuh baju-baju. Nah, begitu teman-teman. DP perawat-perawat sini, dorang kalau kerja ndak ada tuh kita jadi pelia
baca cerita atau bermain handphone. Di sini nyanda, dorang kerja baru. Apa lagi ya, nah kalau patorang di sana kan, kalau istri mau melahirkan itu suami boleh bantu toh, boleh masuk ke dalam kamar mau bajaga. Di sini boleh tetapi bayar. Kalau di sana kan torang bayar kamar for torang pe istri, jadi torang suami juga boleh tidur di dalam begitu. Kalau gratis, kalau di sini itu bayar. Satu malam itu DP harga, oh fantastik memang. Dan Yanek itu waktu dulu dia menginap 3 malam, jadi lumayan orang ada bayar waktu itu, cuma harga menginap. Yanek juga harus menginap tetap, karena dia tako kita ini masih bogo-bogo bahasa Jerman waktu itu ya, sampai sekarang Leno masih bogo-bogo. Cuma karena kita kan ini melahirkan, jadi Yanek dia maunya terus dengan kita di rumah sakit tiap hari, biar kalau ada dokter perawat datang dia yang baca cerita, dia yang mau translate apa kita mau bilang begitu. Nah, gatal lagi. Dan di rumah sakit sini, kalau ini yang kita bilang tapi laki masuk rumah sakit di sini sama dengan masuk penjara, setengah mati mau keluar. Karena di sini itu perawat so bilang kita mau keluar rumah sakit dalam 3 hari. Pas 3 hari itu ada tunggu hari mau keluar, hari mau suka mau pulang, itu rasa lama sekali. Saya tak sudah PK 3 hari, tapi bapak mantu so senang mau jemput DP cucu, kita semua pulang. Nah jam 10 pagi itu dokter dengan perawat itu datang di sini. Kalau dokter mau datang DP perawat itu ada di belakang, jaga iko ada 7 atau 8 orang, bahkan 10 orang. Dokter satu, perawat ada begitu banyak di belakang. Masing-masing so ada DP tugas for bacatat dengan mesin apa semua, itu perawat bawa-bawa. Dokter santai. Nah pas dokter datang bacek, nah dokter bilang kita ada dapat panas, kita bakar rasa, bilang nyanda kita nyanda dapat panas. Kalau dokter bilang ini di mesin ada bilang kita kata panas, kita lagi bakar rasa nyanda kita nyanda panas. Kayak apa? Karena kita so bosan itu di rumah sakit. Ternyata memang betul kita dapat panas, tapi bukan panas di kepala, itu panas kita pe kuah susu. Karena Kiano nyanda batoto semua lantaran terlalu banyak, jadi dorang kurang ada bawa itu di kamar di mana stoi punya beda kamar formo sedot itu kuah susu biar kita nyanda panas. Memang betul kita kotek panas di dalam, tapi bukan panas apa ya, panas di kepala, cuma panas kita kuah susu. Jadi dokter bilang besok pulang. Aduh, tidur lagi 1 malam itu lama sekali. Kompas itu hari ketiga itu Yanek soalnya ndak bisa tidur di rumah sakit, jadi Yanek mesti pulang. Dia boleh tidur di rumah sakit tapi bayar. Kita bilang sudah Jo, kita boleh tidur sendiri, nanti kalau kita perlu apa-apa mau panggil itu perawat. Pas DP malam nyandak tasono karena Kiano menangis, kita juga masih bodok-bodok. Jadi panggil perawat bilang dorang mau ondo, Kiano mau kasih tidur di sini atau mau tidur dengan mau bawa di kamar bayi. Karena di Jerman seperti itu, walaupun torang baru habis melahirkan, torang pilihan itu bayi boleh tidur dengan torang di kamar atau dorang tidur di kamar bayi. Jadi di kamar bayi itu bukan hanya Kiano sendiri, tapi di situ ada banyak itu bayi dari ya ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit itu, no. Itu bayi di situ banyak. Jadi di situ perawat yang mau jaga, perawat yang mau lihat-lihat, perawat yang mau ganti pampers. Nanti kalau itu bayi seorang mau menyusui,
Nah, itu bayi bawa ulang patorang begitu. Dan yang paling terakhir, oh iya kita so bilang tadi Mar, di rumah sakit sini kalau orang masuk rumah sakit bukan juga hanya melahirkan atau gitu orang ada sakit terus bawa ke rumah sakit sini nyanda akan pernah mau kasih pulang kalau orang benar-benar belum sehat. Orang harus benar-benar sehat. Memang pulang itu harus dalam keadaan fisik so kuat. Kalau masih dapat lihat lome-lome, ya selamat menikmati hari-hari Anda di rumah sakit. Mar kalau dorang lihat, dorang cek, dorang so kuat, sekalipun dorang lihat orang kuat-kuat, dorang oh so kuat-kuat kok tak dapat lihat so boleh pulang. Di sininya ndak dorang mau cek dengan segala macam itu alat-alat kesehatan semua. Walaupun di sini DP alat kesehatan, DP teknologi kesehatan salah satu ya terbaik di dunia, mar kita kalau sakit tetap kita berdoa toh melalui ini alat-alat kesehatan walaupun canggih ini kalau tidak ada pemulihan dari Tuhan percuma. Jadi tetap berdoa. Dan ya teknologi kesehatan, alat kesehatan di sini memang top marko top. Nah, jadi orang dokter-dokter di Jerman, perawat-perawat di Jerman, dorang di sini kalau kerja memang kerja sangat sangat luar biasa bagus seperti itu. Itu kita pe cerita, kita pe pengalaman waktu kita melahirkan di Jerman seperti itu. Kianope pisang ini. Nah, memang di sini teknologi itu lumayan canggih. Bukan lumayan sih, memang sangat canggih. Di Jerman itu teknologi kesehatan memang salah satu negara yang canggih dengan dorong teknologi kesehatan di sini. Rumah sakit di sini itu dijaga memang DP kebersihan, jadi nyanda ada bau-bau ya seperti itu. Di sini bersih, asri pokoknya. Dan di rumah sakit itu DP halaman itu selalu ada taman for orang kalau pasien so boleh mau bajalang, mau cari udara segar, orang boleh keluar, tapi perawat yang bawa-bawa dengan kursi roda, orang mau hirup udara segar seperti itu. Jadi orang tinggal bilang ke perawat, orang mau hirup udara segar di luar. Jadi perawat yang mau bawa bukan cuma orang sendiri, sekalipun ada orang pe keluarga yang boleh bawa, tapi itu dengan perawat mau iko-iko seperti itu kalau di sini. Dan kita waktu melahirkan Pakiano itu kita ada berjalan di apa di taman di rumah sakit, tapi dengan perawat yang tola-tola Pakiano waktu itu. Yanek yang tola-tola pak kita di kursi roda. Dan di sini waktu itu kita memang bilang Pak Yanek kalau kita mau melahirkan ambek yang video biar itu jadi memori. Tetapi pas orang babilang Yanek babilang itu dokter bilang lebih bagus nyanda karena digital di ruang kesehatan dorang bilang kurang bagus seperti itu dorang bilang. Makanya kita nyanda ada video rekam itu kita mau melahirkan, padahal susah dia itu kamera forum mau bawa di rumah sakit marahnya ndak tak pakai karena dokter bilang ndak usah kamera HP, ndak usah kasih hidup di saat kita mau melahirkan karena ya ada DP alasan orang bilang kurang bagus begitu di sini. Nah teman-teman, itu dulu kita pe Carlota hari ini kita pe berbagi pengalaman dengan Ngoni melahirkan di Jerman, rumah sakit di Jerman, perawat kerjanya bagaimana, dokter ya seperti itu di sini.
itu dari kita pe pengalaman sendiri, kita minta dari pengalaman teman-teman yang lain, tapi itu kita pe pengalaman seperti itu. So teman-teman, ini dulu video hari ini. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Dadah, sampai bertemu di video selanjutnya.